Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gea Naurana Bilazmi dengan NIM 04011182530042. Saya dari kelas Beta dan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai otot punggung atau back muscle yang dimana itu meliputi klasifikasi, fungsi, origo, insersio, dan juga inervasinya. Baiklah, untuk itu saya akan mulai menjelaskan dan selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan memulai pembahasan dengan lebih rinci, di mana back muscle itu dia dibagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama kita akan bahas adalah otot eksterna atau ekstrinsik terlebih dahulu. Di mana otot eksterna ini dia berperan dalam pergerakan di ekstremitas atas yang umumnya dia dipersyarafi oleh nervus cranialis. Dan otot eksterna ini dia dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang superficial dan juga ada yang intermediate. Lapisan yang paling superficial ini sebenarnya dia adalah penghubung dari aksial ke apendikular, dan ada beberapa otot yang termasuk di dalam lapisan yang paling superficial ini. Jadi yang pertama ada trapezius. Nah, trapezius ini dia itu berorigo dengan linea nuchalis superior, protuberantia occipitalis externa, kemudian ligamentum nuchae dan juga processus spinosus dari C7 ke T12. Nah, insersio dari trapezius ini dia adalah sepertiga lateral clavicula, acromion dan juga spina scapula. Adapun beberapa fungsi dari trapezius ini dia adalah untuk melakukan elevasi, kemudian retraksi, depresi dan juga untuk melakukan rotasi dengan superior dari scapula. Nah, teman-teman, selain itu dia juga diinervasi nih oleh nervus accessorius dan juga C3 sampai ke C4. Selain dari trapezius ada juga latissimus dorsi, di mana latissimus dorsi ini dia berorigo dengan processus spinosus dari T7 ke L5 melalui fascia thoracolumbalis, crista iliaca dan juga costa 9 sampai 12. Insersio dari latissimus dorsi ini dia adalah sulcus intertuberculari humeri, dan tentu saja dia punya nervus yaitu nervus thoraco-dorsalis. Fungsi-fungsi dari latissimus dorsi ini dia ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah ekstensi, kemudian adduksi dan juga rotasi dari internal humeri. Intinya mereka ini berfungsi untuk memanjat dan juga berenang, seperti itu. Baik, setelah kita ke lapisan yang paling superficial, sekarang kita akan masuk ke lapisan yang dia juga superficial tapi dia ada di dalamnya gitu. Jadi dia ini biasa disebut dengan deep to trapezius. Nah, di deep to trapezius ini ada otot rhomboideus yang mayor dan juga yang minor. Jadi otot rhomboideus mayor dan minor ini dia terletak di bawah dari trapezius. Jadi dia lebih dalam. Nah, untuk rhomboideus yang minor dia ada di bagian atas, sedangkan rhomboideus yang mayor dia ada di bawahnya dengan ukuran yang lebih besar. Inervasi dari otot rhomboideus mayor dan juga minor ini ada di nervus dorsalis scapula yang dia C4 sampai ke C5. Selain itu ada juga lapisan intermediate atau otot respirasi. Ada dua otot. Yang pertama adalah otot serratus posterior superior yang letaknya lebih dalam dari otot rhomboid dan fungsinya itu untuk elevasi costa atau untuk inspirasi. Dan yang kedua ada otot serratus posterior inferior di mana letaknya itu lebih dalam dari latissimus dorsi dan fungsinya untuk depresi costa atau ekspirasi. Nah, untuk keduanya dia diinervasi atau dipersarafi oleh nervi costalis atau remi ventral. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai otot intrinsik punggung atau deep back muscle. Jadi, otot intrinsik punggung ini dia adalah otot yang dibungkus oleh fascia thoracolumbalis dan dia secara umum dipersyarafi oleh rami dorsalis dari syaraf spinal. Nah, untuk pembagian dari otot intrinsik ini dia ada beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan yang superficial, kemudian ada lapisan yang intermedial, dan juga ada lapisan dalam. Maka dari itu kita akan membahas satu persatu. Let's go! Lapisan yang pertama adalah lapisan superficial yang disebut juga dengan spinotransversalis. Nah, untuk di lapisan ini dia terdiri dari dua otot atau dua musculus. Yang pertama adalah musculus splenius capitis dan yang kedua adalah musculus splenius cervicis. Nah, di sini untuk yang otot splenius itu dia memiliki bentuk seperti perban dan itu juga sesuai dengan asal katanya yaitu splenion dan dia terletak di bagian posterior leher.
Fungsinya itu untuk melakukan ekstensi leher secara bilateral. Sedangkan jika dia berkontraksi secara unilateral, otot ini dia akan memutar kepalanya seperti berotasi dengan arah kepala yang sama atau ipsilateral. Lapisan yang kedua itu adalah lapisan intermediate atau musculus erector spina. Jadi lapisan ini tuh dia merupakan otot utama untuk penegak punggung, dan untuk mengingatnya pun itu mudah, kita bisa menggunakan jembatan keledai yang dia dari lateral ke medial. Jadi apa sih jembatan keledainya? Yaitu I love spine. Nah, yang pertama itu I ya. Jadi I ini dia berarti iliocostalis, yaitu kolom lateral yang dia menempel pada costa. Dan yang kedua itu adalah L, yaitu longissimus. Dia adalah kolom medial yang menempel pada processus spinosus. Dan yang ketiga tentunya S itu adalah spinalis, yaitu kolom medial yang dia nantinya akan menempel pada processus spinosus. Nah, fungsi dari mereka ini itu adalah untuk ekstensi punggung ya, untuk menjaga postur agar tetap tegak, dan juga untuk membantu gerakan lateral fleksi. Dan yang terakhir itu adalah lapisan dalam atau kelompok transversus spinalis. Nah, pada lapisan ini dia tuh sebenarnya adalah celah ya antara processus transversus dan juga processus spinosus vertebra. Dan ada beberapa otot juga di dalam lapisan ini. Yang pertama adalah lapisan semispinalis yang merupakan otot paling panjang karena dia melewati sekitar 4 atau 6 segmen vertebra. Dan di bagian semispinalis capatis ini dia sebenarnya tampak sangat tebal juga karena dia di bagian posterior leher gitu ya. Dan yang kedua itu ada multifundus yang paling tebal di regio lumbal, dan dia berperan sebagai stabilitator utama lumbal. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga itu dia ada rotatorus yang merupakan otot paling dalam dan paling pendek. Ya, jadi secara umum kelompok transversus spinalis ini dia berfungsi untuk menstabilkan kolumna vertebralis. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan otot punggung dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot eksterna yang berperan untuk pergerakan ekstremitas atas. Yang kedua adalah otot media yang fungsinya untuk respirasi. Dan yang ketiga adalah otot interna yang fungsinya untuk mempertahankan postur dan juga stabilitas kolumna vertebralis. Jadi intinya perbedaan utama dari ketiga otot ini terletak pada fungsi spesifik dan juga dari pola inervasinya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.